Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Herman dengan NIM 0603 13 81 82 3044 dengan dosen pengampu Dr. Rizwan Jainuddin Magister Pendidikan, Dr. Dwi Hasmidiani Magister Sains, Dian Eka Amrina Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya tahun 2020. Pada kali ini izinkan saya memaparkan simulasi seminar proposal saya dengan judul Analisis Minat dan Bakat Berwirausaha Peserta Didik setelah mengikuti mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10 di SMA Negeri 1 Kayagung. Pada simulasi seminar proposal saya pada kali ini terdiri dari 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Baiklah, kita akan melanjutkan ke pokok pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Langsung saja kita ke latar belakang penelitian. Kewirausahaan adalah keberanian membentuk kewirausahaan didorong oleh guru sekolah. Sekolah yang memberikan mata pelajaran kewirausahaan yang praktis dan menarik dapat membangkitkan minat peserta didik berwirausaha. Pada umumnya, peserta didik ini cenderung untuk berwirausaha sendiri, baik dalam kehidupan sehari maupun kehidupan bersosial. Hal ini merupakan perwujudan dari berwirausaha. Dalam penentuan karir setelah lulus dari sekolah, karena minat peserta didik pada kewirausahaan, maka peserta didik akan tertarik untuk terjun menjadi tenaga wirausaha. Pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya tidak hanya cukup dengan memahami pemateri saja, namun dilengkapi juga dengan kegiatan praktik secara langsung agar dapat menerapkan materi pembelajaran yang telah dipahami dan telah dipelajari. Berawal dari perubahan kurikulum yang awalnya KTSP atau kurikulum 2006 menjadi kurikulum K13 atau kurikulum 2013 pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 1 Kayagung telah dilengkapi dengan kegiatan praktik langsung yang dimana pada dasarnya diberikan terlebih dahulu pemahaman materi pembelajaran yang kemudian setelah peserta didik memahami materi pembelajaran dilanjutkan dengan kegiatan praktik langsung. Pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 1 Kayagung ini lebih difokuskan ke bidang perdagangan atau penjualan. Dalam hal ini, para peserta didik diajarkan bagaimana cara memulai sesuatu kegiatan usaha kecil serta bagaimana membuat produk kerajinan tangan dan dilatih bagaimana cara memperjualbelikan produk yang telah dibuat agar para konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Kita lanjut ke permasalahan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana minat berwirausaha peserta didik setelah mengikuti mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 di SMA Negeri 1 Kayagung. Adapun tujuan penelitian dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan minat berwirausaha peserta didik setelah mengikuti mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 di SMA Negeri 1 Kayagung. Lanjut ke manfaat penelitian yang dimana peserta didik dapat mengembangkan pemikiran yang kritis dan keterampilan kreatif sehingga memiliki minat berwirausaha. Yang kedua yaitu memberikan masukan kepada guru agar lebih memotivasi peserta didik untuk meningkatkan minat berwirausaha. Yang ketiga yaitu memberikan informasi kepada sekolah sebagai usaha meningkatkan minat berwirausaha peserta didik melalui mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Dan yang keempat yaitu menambahkan wawasan peneliti tentang mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan serta dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan minat berwirausaha di kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini merupakan salah satu wadah bagi peneliti dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama menjalani masa perkuliahan di Universitas Sriwijaya. Kita lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu tinjauan pustaka, yang terdiri dari minat berwirausaha. Adapun definisi dari minat, menurut Darmadi, minat adalah sesuatu yang sangat penting bagi seseorang dalam melakukan kegiatan dengan baik. Sebagai aspek kejiwaan, minat tidak saja dapat mewarnai perilaku seseorang, tetapi lebih dari itu,
Minat mendorong untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyebabkan seseorang menaruh perhatian serta merelakan dirinya untuk terikat pada sesuatu kegiatan. Lanjut ke definisi wirausaha. Wirausaha merupakan salah satu cara untuk mengurangi pengangguran. Menurut Nurain, wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan bisnis baru dan orang yang biasanya langsung berhadapan dengan risiko, mampu mengidentifikasikan dalam mencapai keberhasilan. Wirausaha mampu mengidentifikasikan berbagai kesepakatan dan mencurahkan seluruh sumber daya yang ia miliki untuk mengubah kesempatan itu menjadi suatu yang menguntungkan. Lanjut ke definisi minat berwirausaha. Minat berwirausaha harus ditumbuhkan sejak dini pada peserta didik. Menurut Fuadi, minat berwirausaha adalah keinginan, ketertarikan, serta kesediaan untuk bekerja keras atau kemauan keras untuk berusaha secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa merasa takut dengan risiko yang terjadi, serta kemauan keras untuk belajar dari kegagalan usahanya. Indikator minat berwirausaha. Menurut Prasetyo dan Sumarno, mereka menyebutkan bahwa indikator minat berwirausaha siswa meliputi yang pertama yaitu kemauan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidup. Yang kedua, keyakinan kuat atas kekuatan sendiri. Yang ketiga yaitu sikap jujur dan tanggung jawab. Yang keempat, ketahanan fisik dan mental. Yang kelima, ketekunan dan keulatan dalam bekerja keras dan berusaha. Yang keenam yaitu pemikiran yang kreatif dan konsumtif. Yang ketujuh yaitu berorientasi ke masa depan. Dan yang kedelapan, berani mengambil risiko. Mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Adapun definisi mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan merupakan mata pelajaran yang diterapkan setelah kurikulum 2013. Menurut Motion, mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan adalah mata pelajaran yang dapat digolongkan ke dalam pengetahuan transcience knowledge, yaitu mengembangkan pengetahuan dan melatih keterampilan kecakapan hidup berbasis seni, teknologi, dan ekonomi. Pembelajaran ini berawal dengan melatih kemampuan ekspresi kreatif untuk menuangkan ide dan gagasan agar menyenangkan orang lain, dan dirasionalisasikan secara teknologis. Secara keterampilan tersebut berumur apresiasi teknologi terbarukan, hasil aplikatif dalam memanfaatkan lingkungan sekitar dengan memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem, manajemen, dan ekonomis. Adapun tujuan prakarya dan kewirausahaan, menurut Suprateningsi, yang pertama yaitu memfasilitasi peserta didik berekspresi kreatif melalui keterampilan teknik berkarya ekonomis, teknologi, dan ekonomis. Yang kedua yaitu melatih keterampilan menciptakan karya berbasis estetika, artistik, ekosistem, dan teknologi. Yang ketiga yaitu memanfaatkan media dan bahan karya seni dan teknologi melalui prinsip kreatif, agronomis, higienis, tepat cepat tak cekat, dan berwawasan lingkungan. Yang keempat yaitu menghasilkan karya siap dimanfaatkan dalam kehidupan, bersifat pengetahuan maupun landasan pengembangan berdasarkan teknologi kearsipan lokal maupun teknologi terbuka. Dan yang kelima yaitu menumbuh kembangkan jiwa wirausaha melalui melatih dan mengelola penciptaan karya atau produksi, mengemas, dan menjual berdasarkan prinsip ekonomis, ergonomis, serta berwawasan lingkungan. Lanjut ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan minat berwirausaha peserta didik setelah mengikuti mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 di SMA Negeri 1 Kayagung. Untuk variabel penelitian, dalam penelitian ini terdapat satu variabel penelitian, yaitu minat berwirausaha setelah mengikuti mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 di SMA Negeri 1 Kayagung. Definisi operational variable. Minat berwirausaha setelah mengikuti mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan adalah tindakan atau aktivitas peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Kayagung tahun ajaran 2019-2020 merupakan keinginan atau keterikatan peserta didik untuk menciptakan hal baru, untuk membuka peluang usaha dengan percaya diri, berani memulai,
berorientasi ke masa depan, kerja keras, dan kepemimpinan tanpa rasa takut dengan berbagai risiko yang akan dihadapi. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian. Dalam populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Kayagung yang berjumlah 289 orang, dengan rincian kelas 10 IPA 1 36 orang, kelas 10 IPA 2 36 orang, kelas 10 IPA 3 36 orang, kelas 10 IPA 4 36 orang, kelas 10 IPA 5 36 orang, kelas 10 IPS 1 37 orang, kelas 10 IPS 2 36 orang, kelas 10 IPS 3 36 orang, dengan jumlah 289 orang. Sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan sampel apabila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Pengambilan sampel ini digunakan untuk menentukan kelas eksperimen. Pada penelitian ini, sampel diambil secara acak dengan cara mengundi seluruh kelas 10, baik IPA maupun IPS pada tahun pelajaran 2019-2020. Dengan berjumlahkan 8 kelas, yaitu kelas 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5, dan kelas 10 IPS 1, IPS 2, IPS 3, dengan berjumlahkan 289 peserta didik. Setelah dilakukan pengundian, maka didapatkan kelas 10 IPS 1 yang ditetapkan sebagai kelas penelitian dengan jumlah 37 peserta didik. Untuk teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dengan dua cara, yaitu yang pertama yaitu dengan angket, dan yang kedua dengan wawancara. Untuk angket penelitian, pengumpulan angket menggunakan skala Likert. Setiap skor alternatif jawaban yang diberikan oleh responden pada pernyataan positif dan negatif adalah sebagai berikut. Untuk pernyataan positif, sangat setuju dengan skor 4, setuju dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, sangat tidak setuju dengan skor 1. Dan pernyataan negatif, sangat setuju dengan skor 1, untuk setuju dengan skor 2, tidak setuju dengan skor 3, dan sangat tidak setuju dengan skor 4. Dengan kisi-kisi sebagai berikut. Untuk variabel minat berwirausaha setelah mengikuti mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Indikator percaya diri dengan nomor item 1, 2, 3, 4, 5, 26 dengan jumlah 6. Indikator pengambilan risiko dengan nomor item 6, 7, 8, 9, 10, 27 dengan jumlah 6. Indikator berorientasi ke masa depan dengan nomor item 11, 12, 13, 14, 15, 28 dengan jumlah 6. Dengan indikator keorisinilan dengan nomor item 16, 17, 18, 19, 20, 26 dengan jumlah 6. Dengan indikator kepemimpinan dengan nomor item 21, 22, 23, 24, 25, 30 dengan jumlah 6. Jadi jumlah keseluruhan yaitu 30. Uji validitas angket. Pengujian untuk menguji valid tidaknya item-item angket dapat dilakukan dengan melihat angka koefisien korelasi product moment. Besar nilai koefisien korelasi product moment dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut. R XY sama dengan N sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi akar N sigma xi kuadrat dikurangi xi kuadrat dalam kurung n sigma xi kuadrat dikurangi yi kuadrat dengan keterangan xy koefisien korelasi antara variabel x dan y, n banyaknya responden, x skor butir ke i, y skor total. Pada penelitian ini, pengujian validitas angket diuji menggunakan rumus korelasi person product moment dengan bantuan program SPSS 16. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas pada angket penelitian ini menggunakan rumus Alpha-Cronbach dengan bantuan SPSS 16. Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas ini ialah jika nilai alpha lebih besar dari R tabel, maka item-item angket yang digunakan dinyatakan reliable atau konsisten.
Sebaliknya, jika nilai alfa lebih kecil dari R tabel, maka item-item angket yang digunakan dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Kita lanjut ke wawancara. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, yaitu jenis wawancara yang pertanyaannya telah disiapkan dan dibuat kerangkanya secara sistematis, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dikembangkan dengan maksud untuk mengetahui lebih jelas jawaban yang dibutuhkan, namun tetap mengacu pada pokok permasalahannya. Adapun kisi-kisi instrumen wawancara, yang diantaranya variabel, minat berwirausaha setelah mengikuti mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, dengan indikator percaya diri dengan nomor item 1, 2, 3, 4, 5, 26 dengan jumlah 6, indikator pengambilan risiko dengan nomor item 6, 7, 8, 9, 10, 27 dengan jumlah 6, indikator berorientasi ke masa depan dengan nomor item 1, 11, 12, 13, 14, 15, 28 dengan jumlah 6, indikator koordinasilan dengan nomor item 16, 17, 18, 19, 20, 29 dengan jumlah 6, indikator kepemimpinan dengan nomor item 21, 22, 23, 24, 25, 30 dengan jumlah 6, dengan total jumlah keseluruhan yaitu 30. Adapun teknik pengumpulan data wawancara dengan memberikan skor 1 jika jawaban sesuai dengan indikator dan skor 0 apabila tidak sesuai dengan indikator. Menurut Ridwan, skor yang diperoleh dihitung dengan menggunakan rumus persentase sebagai berikut. P sama dengan F dibagi N dikali 100%. Dengan keterangan P, persentase yang dicari untuk setiap jawaban, F, frekuensi jawaban yang diperoleh, N, frekuensi seluruh jawaban, dan 100, pembilangan tetap. Teknis analisis data. Menurut Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam pengumpulan data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini yaitu data reduction, data display, dan data consolidation drawing. Demikianlah pemaparan simulasi seminar proposal dengan judul Analisis Minat dan Bakat Berwirausaha Peserta Didik setelah mengikuti mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10 di SMA Negeri 1 Kayagung. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next day.